Beragam upaya dilakukan para pendukung Sambo untuk menjatuhkan kubu Yosua di persidangan. Setelah kuasa hukum Sambo menuding Yosua memiliki kepribadian ganda, sejumlah saksi juga memberikan keterangan yang mendiskreditkan karakter almarhum Yosua. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua disusupi upaya kuasa hukum Ferdi Sambo untuk menarasikan tentang karakter atau kepribadian almarhum Yosua. Pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa kemarin, kuasa hukum Arman Hanis menyampaikan surat permohonan kepada hakim untuk menggali keterangan saksi tentang dugaan kepribadian ganda yang dialami Yosua. Namun, permohonan itu dinilai tidak relevan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa, karena saksi yang dihadirkan bukanlah saksi yang meringankan terdakwa. Hakim pun meminta kuasa hukum untuk fokus kepada kasus yang disidangkan, yaitu pembunuhan berencana. Ini ada keberatan saudara mengenai bahwa korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat ada kecenderungan memiliki kepribadian ganda. Mohon maaf, kalau saudara mau menanyakan saksi yang berkaitan dengan ini, kita memeriksa di sini saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah berkaitan dengan perkara pembunuhan. Bahwa saudara mempunyai mau menggali bahwa ternyata korban memiliki kepribadian ganda, silahkan. Kita berikan waktu kepada saudara untuk saksi yang meringankan bagi para terdakwa. Silahkan gali, mau saudara itu silahkan. Tetapi di dalam perkara yang berkaitan dengan ini, saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, apa yang memang ada di dalam berkas itu silakan ditanya, yang tidak jangan ditanyakan. Kuasa hukum keluarga Sambo Febri Diansyah membantah bahwa profiling psikologi tidak sesuai dengan pokok perkara. Menurutnya pertanyaan soal kepribadian Yosua penting untuk mengetahui kondisi psikologis korban dengan masing-masing ajudan lainnya. Saksi yang ada di depan tadilah yang di-assessment oleh para psikolog dan menjelaskan bagaimana interaksinya dengan almarhum Yosua sebelumnya, kemana saja mereka selama bertugas atau selama tidak bertugas, dan juga bagaimana profil para sikap dan perilaku pihak-pihak yang ada di sana. Kuasa hukum keluarga almarhum Yosua Yonatan Baskoro menyesalkan pihak Sambo yang dinilai semakin menyimpang dari pokok perkara. Menurut Yonatan, Yosua adalah pribadi yang baik dan jauh dari apa yang dituduhkan. Kami ini tidak mendasar. Apa dasar? Potret dan dikupas kepribadian serta perilakunya layaknya pelaku pidana. Victim profiling beraroma criminal profiling. Apa tujuannya untuk melakukan itu? Kita sepakati dulu asumsi bahwa setiap orang yang hadir di ruang persidangan pasti punya target hukum. Agar target hukumnya bisa tercapai, dia harus kembangkan strategi hukum. Apa? Kita terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati terancam pidana maksimal hukuman mati. Kira-kira mereka mau tidak dihukum mati? Tentu tidak. Jadi target mereka, tujuan hukum mereka adalah bagaimana agar mereka bisa mendapatkan peringanan sanksi atau bahkan lebih baik lagi bebas murni. Nah, agar mereka bisa mencapai target hukum macam itu, mereka harus kembangkan strategi. Cara atau strategi yang mereka pakai adalah atribusi eksternal. Mencoba untuk melimpahkan tanggung jawab ke pihak selain diri mereka. Yosua? Menurut saya Yosua, bahwa sudah mulai dikupas sisi-sisi kepribadian dan perilaku yang serba negatif dari mendiang Brigadir Yosua, ini menandakan atribusi eksternalnya adalah ke mendiang Yosua untuk menunjukkan bahwa orang yang berada pada posisi korban ini sesungguhnya orang yang tidak baik-baik amat, sehingga masuk akal kalau orang ini dianggap sudah melakukan kekerasan seksual. Dan dengan melakukan itu akan ada manfaatnya untuk Putri Chandrawati. Mengingat itu kan tidak ada dalam dakwaan juga. Ya, hitung-hitungan di atas kertas nih ya. Mereka tentu membayangkan dengan framing sedemikian negatif itu, mereka kan berusaha meyakinkan majelis hakim. Wahai majelis, kalaulah kami ini nanti divonis bersalah, sesungguhnya ada pihak lain yang juga harus disalahkan. Karena aksi pembunuhan berencana yang kami lakukan ini merupakan aksi susulan respon terhadap aksi kejahatan pendahuluan, yaitu kekerasan seksual. Kalaulah kami diharuskan bertanggung jawab secara pidana, ada pihak lain juga harus bertanggung jawab secara pidana. Itu semua mengarahnya kepada siapa? Mendiang Brigadir Yosua. Anda membaca ada langkah itu yang sedang Langkah itu yang tampaknya sedang dibangun. Dan barangkali puncaknya nanti akan hadir ahli membawa sebuah dokumen yang ditunjukkan ke majelis hakim. Ini loh profil
yang Brigadir Yosua, yang dalam tafsiran saya ini loh victim profiling, karena Yosua korban. Ini loh victim profiling, tapi kalau kita baca, kalau kita kupas, barangkali arahnya lebih pada criminal profiling. Oke, kami mendapatkan dokumen dari Apsifor soal analisis dari sejumlah saksi dan juga pelaku di sini soal banyak hal ya. Salah satunya adalah kepribadian dari Yosua Huta Barat. Dan secara kompak pihak dari ajudan, ART, keluarga Ferdi Sambo itu menyebutkan bahwa Yosua ini awalnya sebenarnya adalah orang yang ramah. Tapi setelah ia menjadi karungga, ia dekat dengan Putri Chandrawati, ia kemudian menjadi temperamental, mudah marah, berpakaian mewah, seperti itu. Kekompakan jawaban ini, menurut Anda, semua orang bisa punya pandangan yang sama seperti itu? Saya mau tanya dulu ya, di dalam laporan itu, saksi Susi termasuk diperiksa? Disampaikan oleh saksi Susi, disampaikan juga oleh saksi Damson yang kemarin juga diperiksa di persidangan. Mari kita ingat kembali ya, tidak butuh sesi persidangan yang berseri. Ternyata sejak pertama kali saksi Susi diperiksa oleh majelis hakim sudah bisa menilai ini saksi tidak kredibel. Ini saksi keterangannya penuh dengan settingan. Dengan kata lain, ini saksi dengan keterangan tidak valid. Nah, pantas bagi kita untuk khawatir bahwa laporan itu tadi jangan-jangan juga memuat informasi yang tidak valid dari orang yang sudah dianggap tidak kredibel oleh majelis hakim. Oke, selain saksi Susi ada juga sejumlah ajudan, di mana ajudan termasuk Richard Eliezer, termasuk Romer, termasuk juga Daden yang ikut memberikan keterangan itu juga menyebutkan hal yang sama. Isinya yang sama itu apa? Negatif semua? Negatif juga, menyebutkan bahwa Daden misalnya ya, Daden ini adalah salah satu-satunya ajudan yang kemudian menyebut ia bersahabat dengan Yosua. Ia juga menyebut bahwa Yosua ini suka marah kadang, kemudian dia sempat negatif nih ya? Negatif juga, suka ke tempat hiburan malam juga, ia bahkan diajak juga. Nah, apakah kita juga mencurigai keterangan? Saya mau tanya dulu, karena saya tidak punya laporan itu. Saya mau tanya, ada tidak saksi atau informan, sumber data yang lapor saja ke Ferdi Sambo kan begitu. Lalu Putri pun mengadu tanggal 7 ya, dan tanggal 8 Ferdi Sambo sudah dalam keadaan muka sangat emosional, dia sudah menunggu untuk menghabisi. Kemudian terkait dengan penilaian daripada si asisten rumah tangga ini, emang dia siapa bisa menilai ajudan? Yang berhak menilai itu atasan, bukan asisten rumah tangga. Namanya asisten rumah tangga, keberadaan dia itu kalau dia juru masak seputar di dapur. Kalau asisten rumah tangga di bidang merawat taman, dia seputar di taman dan kebun-kebun. Kalau dia asisten rumah tangga bagian security, berarti dia mengawasi rumah. Adalah mengherankan jika asisten rumah tangga sampai memonitor ke klub-klub, gitu ya. Ada nggak asisten rumah tangga yang setiap hari pergi ke naik klub atau setiap minggu ke naik klub? Itu kan menjadi pertanyaan. Berarti ada yang ngajarin dia untuk ngomong begitu. Bahwa memfitnah orang mati juga ada hukumnya. Sifatnya itu delik aduan. Nah, saya memperingatkan dia, teman sumber dia, siapa tahu dia tidak mengerti hukum, segera itu fitnah-fitnah itu dicabut atau nanti saya penjarakan, saya adukan, kan begitu. Karena orang ini berpikir untuk menyelamatkan Ferdi Sambo dan Putri Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rijal dengan menebar fitnah. Itu salah. Apapun fitnahnya tidak menghilangkan perbuatan pidana, kecuali Ferdi Sambo gila benaran, Putri tiba-tiba gila benaran, Kuat Ma'ruf gila benaran, kemudian Ricky Rijal dia gila benaran, baru tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena gila. Tapi kalau menebar fitnah itu justru dinilai berbelit-belit dan menambah hukuman, tidak membuat simpati hakim. Nah, kalau dia mau bebas dari hukuman, menurut saya keliru dia kalau menebar-nebar fitnah yang tidak benar. Lebih bagus dia mulai sekarang latihan gila. Dia gila, akhirnya nanti hakim akan membuat pertanggungjawaban hukum di dalam pertimbangan maupun di dalam mengadili dalam putusannya. Oh, karena Ferdi Sambo dan Putri termasuk Ricky Rijal dan Kuat Ma'ruf tiba-tiba gila, maka orang gila tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Itu kalau mau dia bebas. Jadi ngapain menebar fitnah?
karakter building assassination. Jadi mereka melihat karena Joshua ini terlalu sempurna, lalu maka mereka menciptakan hoax. Sekarang kita lihat yang gila siapa, atau yang kepribadian ganda sesuai tuduhan mereka siapa. Ferdi Sambo itu kan penegak hukum, tugas dia memberantas kejahatan hukum, tugas dia melindungi rakyat. Tetapi yang dilakukan membunuh ajudan atau membinasakan ajudan, itu kan kepribadian ganda. Di sisi lain dia penegak hukum, di sisi lain membinasakan anak buah. Tugas polisi itu pelindung pengaman pelayanan masyarakat, memberantas judi, narkoba dan kejahatan lainnya. Tetapi dia malah bermain di area judi. Kalau orang setor ke 303 dia tidak berantas, tapi kalau tidak setor ditangkapi, kan begitu. Itu kan kepribadian ganda. Jadi di satu sisi dia penegak hukum memberantas kejahatan, di sisi lain dia memelihara kejahatan. Itu kepribadian ganda. Nah kemudian yang temperamental itu adalah Ferdi Sambo. Dia baru dihasut oleh supir Kuat Ma'ruf, dihasut oleh istrinya, tanpa bertanya langsung membunuh. Kalau dia tidak temperamental harusnya dia bertanya, panggil semua satu persatu, ditanyain satu persatu, lihat enggak, alami tidak, kapan, di mana, apa perbuatannya, kan gitu. Kalau yakin dia ada perbuatan pidana, maka lapor ke polisi, karena yang berhak mengusut kejahatan adalah polisi. Dilaporkan dulu melalui SPKT, seperti yang dia laporkan tanggal 8 Juli dan tanggal 9 Juli, yaitu tanggal 8 dia melaporkan Joshua melakukan percobaan pembunuhan, yaitu 338,53 kepada istrinya, dan tanggal 9 Putri membuat laporan dia diperkosa. Itu sudah betul laporan, tetapi tidak terbukti kan? Karena kenapa? Karena Joshua itu ada di taman. Bagaimana cara Joshua memperkosa Putri ada di kamarnya? Memang seberapa panjang alat kelamin daripada Joshua sehingga dari taman dekat pos bisa nyampe ke kamar, kan gitu loh. Kan masuk akal, emang berapa meter, kan gitu, kan masuk akal itu. Nah jadi karena tidak terbukti dia ada di taman sedangkan Putri Chandrawati di kamar, maka dihentikan penyidikannya. Karena tuduhan pemerkosaan kan harus harus ada masuk alat kelamin pria, diharap alat kelamin wanita. Nah bagaimana caranya jarak 20 meter kurang lebih bisa masuk, kan begitu. Itu kan mimpi. Artinya Putri Chandrawati bermimpi atau berharap-harap dia diperkosa, tapi tidak kesampaian, kan gitu loh. Maka dia gunakan dalil itu terus. Artinya tutuplah itu, sudah di-close, sudah ada kepastian hukum dari Pidum Polri, sudah ditutup oleh Pidum Polri juga mengenai dalil pemerkosaan maupun dalil pengancaman pembunuhan. Sekarang diciptakan lagi hoax baru, pindah ke Magelang, tapi tidak dilapor polisi. Kalau ada terjadi di Magelang, lapor polisi, biar diusut. Tapi dia tidak mau lapor, dan itu sudah kita patahkan semua. Sekarang diciptakan lagi, katanya aroma parfum Joshua mirip aroma parfumnya Putri. Habis itu diganti lagi hoaxnya, Joshua dituduh mau menembak fotonya Ferdi Sambo. Diganti lagi hoaxnya, kemudian dibilang ada pacar gelap atau pacar lain. Lah, sesing ke kelab malam. Siapa yang melihat ini? Ke kelab malam. Nah, tapi buktinya ketika almarhum menjelang sakaratul maut atau menjelang kematian itu, perempuan satu-satunya yang dihubungi adalah Vera. Setiap kali dia mengalami ancaman hampir merenggut nyawa dia, yang dihubungi Vera. Artinya Vera lah satu-satunya yang ada di hati dan pikiran daripada Joshua. Sampai dia detik-detik terakhir mau dibunuh, wanita yang selalu diajak surat adalah Vera. Bahkan 24, saya hitung 24 atau 23 itu miss call dia ke